Nyatanya, Jia Luo tidak tahu arti mendalam dari ahli waris, juga tidak tahu mengapa dia harus melatih seseorang untuk menggantikannya ketika dia berada di masa jayanya. Tapi Jia Luo tetap melakukannya, karena tindakan seperti itu sangat umum di antara umat manusia. Setelah berpikir sejenak, Jia Luo mengatakan ini. Kembalilah dulu, dan aku akan berbicara denganmu besok. Setelah mengatakan itu, Garo pergi dari sini. Feng Tianxing menghela nafas lega, lalu membawa apa yang telah dibelinya, menemukan guru Song, mengobrol, dan bersantai dengan Song dan Jiang. Hingga subuh keesokan harinya, seorang saudara junior menemukan Feng Tianxing dengan penuh semangat. Kakak Feng, Tuan memintamu untuk datang. Itu hal yang bagus. Tuan akan mengajarimu keahliannya dan membiarkanmu mewarisi keinginannya. Feng Tianxing menggosok kepalanya yang sakit dan berdiri dengan enggan. Mendengar apa yang dikatakan saudara junior ini, Song melemparkan sebuah buku ke Feng Tianxing. Jika lelaki tua itu memaksamu, kamu akan menukar benda ini. Feng Tianxing pertama-tama berterima kasih padanya, lalu dia mengucapkan selamat tinggal dan datang ke akademi. Di bawah pengawasan semua junior, dia menyelesaikan upacara dan menjadi murid tertutup Jia Luo. Tapi Jia Luo masih merasa bahwa metodenya Feng Tianxing tidak bisa dipelajari, jadi dia tetap menyerahkannya pada Song Ji untuk merawatnya. Dalam sekejap, 1 bulan lagi berlalu, dan Feng Tianxing telah menguasai sebagian besar cara yang diberikan oleh garis keturunan giok beracun. Selama periode waktu ini, banyak hal terjadi. Sera membawa 3.000 setan ke kota, mengguncang segala arah. Untuk sementara waktu, banyak orang lebih menghormati Feng Tianxing. 3.000 setan ditempatkan, dan ada juga setan yang ditempatkan di luar kamp dan sumber daya. Setidaknya ada 5 atau 6.000 tentara iblis di bawah Sera. Tidak ada 3 atau 5 setan. Kota bergabung, bukan mungkin menghancurkannya. Tentu ini hanya rumor yang beredar. Nyatanya ada 20.000 orang di Sira. Sera mengambil alih kota, dan Jialu membuka pintu kenyamanan sebagai pemilik kota, menutupi identitas mereka, dan memberi mereka sistem ortodoks. Selama periode ini, Feng Tianxing juga mengandalkan Gunung Jialuo untuk memasukkan produksi sutranya ke dalam agenda. Jika ingin tumbuh, jelas tidak mungkin mengandalkan urat biji. Sera juga membutuhkan sarana ekonomi yang memiliki khalayak lebih luas dan lebih mudah untuk diuntungkan, serta mengumpulkan begitu banyak tentara di penangkaran. Feng Tianxing mengusulkan agar Sera mengaturnya, dan memberikan keuntungan tertentu. Langkah seperti itu langsung membuat Sera sangat bersemangat. Terutama gosip yang dikirim kembali dari Sedu oleh pihak Feng Tianxing. Seluo tahu bahwa Feng Tianxing hanyalah rintangan yang tidak dapat dia atasi, dan dia tidak benar-benar memiliki pendapat tentang dia. Sera bahkan lebih bahagia. Jika bukan karena pemborosan, Sera akan memberikan semua hartanya kepada Feng Tianxing. Putra ini tidak dibesarkan dengan sia-sia. Dia berbagi kekhawatiran saya untuk saya, dan dia sangat bijaksana. Kata-kata semacam ini hampir menjadi mantra Sera, dan mereka membual ketika melihat siapapun, dan para prajurit yang mengikuti Sera hampir bisa menghafalnya. Sutra yang dipasok khusus untuk iblis telah berada di jalur yang benar, dan hari ini adalah pertama kalinya menjualnya. Pada saat yang begitu penting, Feng Tianxing mengemasi barang-barangnya dan siap berangkat. Jiang tampak malu. Tianxing, kamu benar-benar tidak tinggal di sini untuk melihat? Kamu yang membuat sutra itu. Jadi kamu tidak takut terjadi kesalahan? Selama bulan ini, Feng Tianxing tinggal di akademi hampir tanpa meninggalkan rumah dengan alasan memulihkan diri dari luka-lukanya. Jiang membawa semua kata-katanya bersamanya. Jiang sangat menyadari nilai dari sutra ini, dan dia tidak bisa melepaskannya. Tetapi dia juga tahu bahwa semua hal yang berhubungan dengan sutra ditangani oleh Feng Tianxing, dan Sera hanya melakukan beberapa tugas sederhana. Ini sudah sibuk selama sebulan penuh, dan ketika akhirnya selesai, Feng Tianxing ingin pergi. Dia benar-benar tidak mengerti. Di tengah omelan Jiang, Feng Tianxing sudah membereskan semua barangnya dan langsung bangun. Aku akan keluar sekitar setengah bulan kali ini. Jika tuannya bertanya, kamu bisa mengatakan bahwa aku akan mencari sisa-sisa yang ditinggalkan oleh umat manusia. Selama bulan ini, Feng Tianxing juga mendengar beberapa informasi tentang Jia Luo dari mulut Song Ji. Jia Luo mengaku sebagai iblis baru, sebagian besar karena peninggalan yang ditinggalkan oleh umat manusia, aturan yang terukir di dinding batu, dan penjelasan spesifiknya, yang membuatnya sangat terkejut. Karena Master telah menggunakan metode ini untuk menjadi catatan kriminal iblis baru, Feng Tianxing menggunakan ini sebagai alasan, dan Jia Luo tidak dapat menghentikan apapun. Kali ini Feng Tianxing pergi dari sini, ini sangat mendesak. Bukannya dia tidak ingin tinggal di sini. Baru kemarin, dia mendengar kabar bahwa di Ngarai ditemukan jejak aktivitas manusia, dan sudah ada setan yang memblokirnya. Jika Anda terlambat, bagaimana jika sekelompok orang ini adalah api terakhir umat manusia? Feng Tianxing tidak mau menanggung konsekuensi seperti itu. Awalnya, dia seharusnya tinggal di sini dan menikmati peningkatan kekuatan yang dihasilkan oleh penjualan sutra. Tetapi setelah kecelakaan seperti itu, Feng Tianxing tidak tahu sama sekali. Aku akan pergi dulu, dan Master akan menjelaskannya padamu.
Setelah itu, Feng Tianxing jarang meninggalkan kota bersama Jiang dan pergi ke ngarai sendirian. Jiang tertegun sejenak, lalu menepuk kepalanya. Pikirkan baik-baik, bagaimana Tuan menjelaskannya. Dalam beberapa hari terakhir, Tuan Jialuo diliputi oleh hal-hal sepele. Jika saya tidak mengatakan sepatah kata pun dengan benar, akan mudah untuk dimarahi. Dapat dikatakan bahwa Feng Tianxing telah meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim di sepanjang jalan. Perjalanan 2 hari yang asli, Feng Tianxing tiba dalam 1 hari. Dan sebelum dia mendekati kedalaman ngarai, Feng Tianxing melihat sejumlah besar setan menghalangi area tersebut. Dengan pertempuran yang begitu besar, iblis ada di mana-mana. Sebelum mereka mendekat, iblis itu melangkah maju. Berhenti, tidak ada pemalas yang diizinkan masuk ke sini. Feng Tianxing melewati langsung ras iblis yang ingin mencegatnya. Jika kamu ingin mengatakan sesuatu kepada Sera, jangan ganggu Lao Su. Awalnya, Feng Tianxing mengira bahwa niat membunuh iblis terhadap umat manusia tidak begitu serius. Bagaimanapun, perselisihan telah berlalu begitu lama, dan ras manusia tidak terlacak selama bertahun-tahun. Yang saya lihat di hari kerja adalah para budak manusia yang telah dijinakkan. Jika terus seperti ini, bagaimana mungkin ada begitu banyak setan yang tertarik untuk membantai manusia? Ini benar-benar keterlaluan. Feng Tianxing benar-benar tidak dapat memahami tindakan ras iblis untuk turun dan membunuh, bahkan jika ras manusia tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Saat Feng Tianxing semakin dalam, setan di sekitarnya mulai menjadi langka. Lagi pula, tempat ini baru saja dikepung, dan masih ada jalan panjang sebelum pengepungan dan penindasan yang sebenarnya. Ketika tidak ada orang di sekitar, Feng Tianxing mengenakan pakaiannya sebagai kamuflase, dan menyelinap ke lorong yang gelap.